Halo viewers, aku Rega Pratama. Di sini kita akan sharing-sharing tentang editing video. Udah tahu kan editing video itu gimana? Ini contohnya. Dan ini juga. Bagi kamu yang baru di dalam dunia editing, ayo mampir ke channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Udah siap? Let's do this now. Oke, kali ini kita akan memulainya. Di sini aku menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2018. Jadi, untuk kalian yang belum menggunakan versi ini, silahkan komen di bawah untuk nantinya aku selaraskan juga dengan versi yang lain. Nah, setelah terbuka, kita di sini diucapin selamat datang sama Adobe Premiere-nya dengan Last Project. Jadi di sini Adobe Premiere-nya sering aku gunain buat ngedit, jadi muncullah Last Project. Harusnya ini ada ucapan selamat datang untuk tutorial pertamanya. Setelah itu baru masuk ke pilihan new project, open project, new theme, dan sebagainya seperti itu. Jadi di sini kita baru lagi di new project. Nah, di sini kita akan dihadapkan dengan pilihan untuk nama. Di sini adalah nama dari project kita. Location adalah tempat di mana kita akan menyimpan project yang akan kita gunakan. Untuk kalian yang pertama kali menggunakan, lebih baik settingan general, scratch disk, dan ingest settings dinormalkan saja. Jadi di sini kita browse atau kita tempatkan ulang. Kita di sini akan aku gunakan folder dari kontenku. Di sini aku beri nama PJ dengan caps lock biar enak pemilihannya seperti itu. Langsung aja select folder, dan jangan lupa namanya agar mudah diingat. Langsung aja diberikan konten. Ini untuk aku ya. Setelah itu klik OK, dan kita tunggu projectnya untuk terbuka. Nah, setelah terbuka di sini banyak apa namanya ya, tempat-tempat yang mungkin kurang asing bagi kita. Untuk ini settingan tata letaknya adalah settingan punya aku sendiri, jadi nanti bisa disetting di workspace. Normalnya adalah di all panels. Jadi di sini tata letak ini semua akan ada secara lengkap. Nah, ini tampilan dari all panels. Tata letaknya masih ya bisa dibilang masih harus di scroll, dicari satu-satu, dipilih seperti itu. Maka di sini ku buat simple dengan style kita sendiri. Jadi yang mau simple bisa ngedit sendiri dengan cara dihapus terlebih dahulu apa yang tidak dipentingkan seperti itu, lalu nanti di workspace bisa di save sebagai new workspace. Itu style kita. Selanjutnya kita akan memulai setting timeline terlebih dahulu. Di sini kita membuat sequence dengan cara Ctrl N. Di sini adalah timeline untuk tempat kita mengedit nantinya. Jadi tempat projectnya nanti akan di-style di sini. Di sini stylernya aku gunain digital SLR dengan apa sih namanya, lupa ini. Dengan setting kualitas 1080p. Akhirnya terlintas juga. Hanya saja di sini aku pakai FPS 25. Seperti itu, biar nggak terlalu berat juga di laptop karena aku gunain laptop ini.
Nah, untuk nama sequence langsung aja disamakan konten atau apa, terserah kalian. Terus lalu itu klik OK. Nah, untuk tampilan seperti ini yang ada waktu-waktu ini adalah namanya timeline. Di sini gunanya untuk mengimport projectnya, memotong, menambahkan, menggabung, atau apalah, yang penting dalam proses editing adalah digunakan pada timeline. Lalu di sini ini adalah source atau preview dari timeline yang kita gunakan untuk mengedit video tersebut. Karena ini masih belum ada project, jadi di sini adalah kosong, hitam. Untuk di sini adalah tab project, di mana nanti file-file yang akan kita edit kita masukkan ke tab project ini. Lalu ada tab effect, yang dimana tab ini berguna menyimpan efek-efek editing seperti transisi video, transisi audio, ataupun efek-efek video seperti glitch dan lain sebagainya. Di sini ada tab effect control, yang dimana nantinya video-video tersebut yang akan kita edit ada efek tersendiri seperti scale atau ukuran, terus posisi, itu semua bisa diedit dengan menggunakan tab effect control seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengimport bahan untuk melakukan edit videonya. Di sini aku punya 3 footage untuk diedit. Cara importnya gampang, kita tinggal pilih video yang akan kita gunakan editnya, lalu kita drag and drop ke bagian project atau tab project seperti itu. Bisa juga caranya dari file lalu ke import, pilihlah bahan dari folder yang sudah kalian simpan, terus contohnya ini kegunaan punya aku yang kugunakan buat konten ini, lalu langsung kita open, maka nanti otomatis akan terimport ke project Premiere Pro kita. Untuk memasukkan timeline juga tinggal kita drag and drop ke timeline. Di sini karena aku gunain HP waktu take footage-nya, jadi untuk ukurannya itu akan berbeda dengan settingan sequence kita. Jadi di sini kita bisa tetap keep existing setting untuk kualitas sesuai dengan Adobe Premiere. Nanti kita tinggal, andaikan ini kebesaran, kita tinggal klik kanan scale to frame size. Di sini ada kemungkinan kalau kebesaran itu langsung fit, kalau kekecilan mereka akan membesar. Biasanya kalau kekecilan di atasnya bagian video ini akan ada warna hitam seperti itu. Kita preview terlebih dahulu. Di sini patah-patah dikarenakan di sini masih belum render preview, jadi warnanya masih merah. Biasanya kalau normalnya itu adalah warna kuning ataupun hijau. Biasanya sih pertama import kuning seperti itu. Oke, biar mudah kita buat untuk warna hijau dengan cara render preview. Ya, di sini rendering previewnya udah selesai. Nah, sekarang kita lanjut. Di
Di sini kita bisa zoom in, bisa zoom out hanya dengan tekan tombol Alt dan zoom in dari scroll mouse kalian. Maka akan bisa membesar dan mengecil. Untuk melihat ke kanan ke kiri, kita gunakan Ctrl dan scroll up ataupun scroll down. Di sini tidak berfungsi karena terlalu sedikit project. Nah, seperti ini. Maaf, salah. Jadi tidak perlu kontrol, tetapi langsung scroll up dan scroll down aja. Oke, lanjut. Di sini kita akan memulai proses editingnya. Jadi sambil nonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian tahu hasil jadinya nanti. Tungguin hingga akhir. Di sini kita akan menggunakan point of view dari kantor wali kota Malang atau balai kota maksud saya. Di sini kita bisa menggunakan triple delete. Triple delete adalah mengefisiensikan delete dari ruang kosong ke awal posisi atau di waktu 00 seperti itu, dengan cara klik di bagian kosong lalu tekan delete, atau bisa dengan cara klik kanan triple delete seperti itu, maka akan otomatis kembali ke awal seperti itu. Sini sangat cepat sekali, jadi kita potong di bagian akhir ini karena itu tidak cocok untuk point of view. Dan dengan proses yang sama dipotong dengan menggunakan razor tool. Dengan di sini shortcutnya adalah C. Entah untuk kalian settingan kalian bisa disetting juga atau secara normal, tetapi untuk normalnya adalah shortcut C seperti itu. Untuk di sini agar lebih pelan kita gunain speed duration. Jadi agar dapat slow seperti itu kita gunakan 60% saja. Setelah digunain speed duration atau time remapping, di sini akan kembali merah seperti itu. Nah, tapi nanti bisa digunakan render preview lagi seperti itu. Untuk sound, kalau kalian tidak mau menggunakan, tinggal diklik kanan unlink. Setelah itu delete videonya, edit, hapus pada soundnya aja seperti itu. Kalau kalian sound free copyright, ya berarti videonya yang dihapus seperti itu. Kalau cara cepatnya tanpa klik unlink atau apa, tinggal tekan alt pada keyboard lalu klik pada sound atau video, tinggal delete seperti itu, maka otomatis nanti akan menghilang dari kenyataan. Untuk di sini saya biarkan saja shaky-nya karena di sini stylenya adalah trip, tapi nanti juga bisa untuk setting tingkat keshakiannya menggunakan efek, tapi untuk saat ini masih belum. Kita ambil point of view-nya saja. Jangan lupa untuk menggunakan time remapping ketika kalian memang sudah ingin menyelaraskan kecepatan dari semua videonya seperti itu. Untuk video ini kita hapus saja, jadi kita gunain 2 video tapi dengan 3 bagian. Setelah itu kita kembali untuk rendering agar lancar. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat, tetapi masih patah-patah dikarenakan itu adalah hasil pertama kali rendering preview. Agar lancar, kita stop dulu rendering preview yang setelah proses, lalu kita kembalikan ke timeline awal, lalu kita play ulang dengan tekan space atau spasi pada keyboard kalian.
jadinya dengan seperti ini. Ini karena keterbatasan alat untuk pengambilan footage yang luar biasa bagus seperti itu. Tetapi ini low budget menggunakan HP seperti itu. Kemudian kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, di sini konten sudah siap, bahan sudah siap untuk diupload ataupun dipublikasikan atau terserah kalian. Setelah itu proses rendering adalah dengan cara ekspor, lalu pilih media atau bisa dengan cara Ctrl M untuk shortcutnya. Nanti akan muncul tampilan ekspor settingnya. Di sini kita lebih baik gunakan H264 untuk proses atau ukuran juga yang lebih kecil seperti itu. Dengan high bitrate bisa, medium bisa, tapi recommendednya adalah untuk H264 high bitrate seperti itu. Untuk penempatan atau posisinya kita tinggal klik output name-nya, kemudian kita tentukan folder di mana kita akan menyimpannya seperti itu. Kalau aku kembali ke konten tadi dan kuberi nama hasil, kita masukkan ke dalamnya, lalu kita save dan export. Kita tunggu proses exportingnya. Dan rendering pun selesai. Mari kita lihat hasil akhirnya. Gimana video tadi? Sekarang udah tahu kan gimana caranya menggabung, menghapus, memotong, dan merendering sebuah video. Untuk video kali ini cukup sekian ya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Bye.